Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waftahu lahu baban ilal jannah. Tembuskan hawanya, buka pintu dia dengan pintu sampai ke surga. Ini nama kuburan kita di bawah, Riyadul Jannah, tamannya surga. Sehingga kuburannya kita lihat zahirnya sempit, tapi hawanya itu hawa surga. Biar ditumbuhi rumput di atasnya itu kuburan. Biar dia apa di kuburan Pak, bukan dia rasakan di bawah. Kan biasa ini, mohon maaf ya, saya lihat orang-orang duniawi bentuk kuburannya yang perindah. Ini bukan urusannya orang mati, urusannya orang hidup itu. Kan biasa kalau datang ke di kuburan cabut-cabut rumputnya. Ada manfaatnya Pak? Nah. Saya tanya dulu, ada manfaatnya cabut-cabut rumput? Nah. Ya manfaatnya ya paling untung duniawi saja. Kalau untuk si mayit enggak. Yang mengatakan, oh, kalau banyak rumput di atasnya, di mana semua anakku, kau di mana rumput-rumputnya tidak tahu cabut. Oh, enggak ada Pak. Bukan di situ, karena dia enggak ada hubungannya dengan dunia. Enggak ada hubungannya ke situ. Ini wal bisuhu minal jannah, pakaiannya, kain kafannya Pak diganti pakaian dengan pakaian bagus dari surga. Coba. Ini pakaiannya dari surga. Subhanallah. Sudah 3. Permadani, pintunya dibukakan hawa-hawa surga. Pakaiannya dari surga. Qad fayati mi ar-rauhiha ya wa tibiha, apa didatangkan hawa itu dengan hawanya, dan wanginya itu dengan hawa wanginya dari surga. Jadi parfumnya parfum surga. Permadaninya bagus, pakaiannya bagus, tembusannya ke surga, parfumnya sudah bagus. Kira-kira apa masih takut mati? Enggak. Qal wa yubtalahu fiha madda, lalu dibukakan baginya fiha, padanya itu madda basari, itu sejauh sepanjang mata memandang. Selesailah. Waktu tak lapar di dunia ndak ada itu Pak, ndak ada diingat. Waktu tak dulu capek urusan bangun qiyamul lail, hilang semua itu. Semua perkara duniawi, pernah rasa sakit, ini semua tidak ada lagi. Kalau luar biasa kalau begini rancangan kuburan tak nanti Pak. Kita mau yang seperti ini, seolah-olah di depan kita ini Pak, kita orangnya itu. Berdoa Pak sama Allah, ya Rabb, jadikan saya di kondisi seperti itu. Wallahi Pak, demi Allah, hidup kita sedikit sekali Pak. Sebentar kita akan melemah, tua, loyo, tidak berdaya lagi, tidak bisa bikin apa-apa. Coba masuk di sini Pak, beribu-ribu tahun, 1 juta tahun. Jangan pernah abaikan rumah masa depan kita di sini. Bapak takut miskin di dunia. Di dunia paling 70 tahun Bapak miskin. Oh di akhirat di kuburan Pak, siapa yang akan membantu kita? Syukurlah kalau ada amal jariah mengalir terus sebagai pembebas azab kubur kita. Wala haula wala quwwata illa billah. Ya, ini baru untuk surga. Sekarang bagaimana nih? Posisi lain, wa innal kafir. Kalau orang kafir lawannya orang mukmin tadi, lain lagi ceritanya. Fazakara mautahu, ya,
dan dikisahkan tentang batin qala wa tu'adu wa ruhu fi jasadihi, ya, dan dikembalikan itu ruhnya ke jasadnya, terus kembali. Jadi itu orang dalam kubur, Pak, dikembalikan ruhnya sehingga dia bisa hidup dulu. Kembalikan. Nanti akan pembahasan tentang roh, di mana roh berikutnya disimpan, di mana roh kita. Karena masih banyak orang gentayangan 40 hari itu menghayal itu. Sesudah dikembalikan rohnya dalam tubuhnya, wa ya'tihi malakani, datangkan 2 malaikat juga. Dikasih duduk juga. Lalu ditanya juga, pertanyaan sama, Pak. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqul, dia akan jawab apa? Ha. Dia tidak tahu. Tidak bisa. Tidak ada dia. Azan berkumandang tidak goyang, halal haram tidak peduli, sunnah dilecehkan. Ini yang begini, Pak, terancam ini. Syahadatnya tidak beres, ilmu tauhidnya bermasalah. Dan inilah hadis yang ditekuni oleh Syekh Muhammad Al-Abab sehingga dijadikan satu buku. Jadikan satu buku. Lahirlah kitab itu. Iya, salah satu usul atau sulusul salasa. Ya. Lalu ditanya, ketika dia fayaqul ha la adri, cuma poso saja dia jawab, tidak bisa, saya tidak tahu. Fayaqulani, bertanya lagi oleh malaikat, lahu madinum, apa agamamu? Fayaqul ha la adri, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Fayaqulani ma hadzal rajul, lalu ditanya lagi, siapa laki-laki ini? Alladzi bu'itsa fikum, yang telah diutus kepadamu. Fayaqul ha la adri. 3 kali, Pak, tidak lulus. Fayunadi munadin, maka suara pengumuman dari atas, dari langit, an kazabah, dia bohong, tidak bisa dia benar. Jawabannya salah semua. Dapat 0 ini. Dapat 0. Yang begini nih, Pak, ini yang paling berbahaya. Karena 3 jawaban ini tidak ada bisa dia jawab. Dan inilah nasib ke depan yang kata Nabi, kata Umar, kalau sudah bagus kuburan, Pak, seterusnya akan jadi bagus. Kalau rusak kuburan, rusak seterusnya. Tidak ada lagi episode yang baik. Kalau di sini kata Nabi, ya, dikutip oleh Utsman, innal qabra, sungguh kuburan itu adalah awal manzil minal manazil, adalah awal dari tempat-tempat. In anja, kalau kau selamat, fa anjallahu ba'dah, maka kau akan selamat di belakangnya. Tapi kalau di sini rusak, tidak ada lagi harapan. Bilang mudah-mudahan nanti berikutnya saya bisa lulus. Tidak ada remedial. Tidak ada. La adri fayunadi minas sama'an kadzaba. Apa yang terjadi? Fafrishu minan nar. Permadaninya dari mana? Neraka. Wa albisuhu minan nar, pakaiannya. Waftahu lahu baban ilan nar, ditembuskan dia ke kuburannya neraka. Mana neraka siksa panas-panas. Itu taman neraka namanya, Pak. Bukan taman neraka, liang-liang neraka. Bagaimana itu? Qal fayatihi min harha, panasnya dan baunya, wasamumiha, ya, jadi hawanya dan baunya, ya, bagaimana itu hawanya itu, ya. Qal wa yudayyiku alaihi kabru,
disempitkan itu kuburannya sehingga tulang-tulangnya itu remuk dan baku tindis-tindis itu tulangnya. Hatta ya tahtalib fihi ya adlau, tulang-tulangnya itu menyatu karena ditindis, diremukkan. Ya, ditindis baku tindis. Zada fi hadis Jarir, tambah dalam hadis Jarir, qala summa yuqayyidu lahu a'ma. Ada dalam tambahan yang lain, dia dalam keadaan buta, ya, dalam keadaan buta dan bisu. Ya, abakam, dalam keadaan ya bisu, apa namanya? Bisu. Ya, mau. Lalu disiapkan apa? Mirzabbah min hadid. Palu-palu besi. Surah Al-Hadid. Surah besi. Al-Hadid. Ini palu-palu besi. Lauduriba biha, seandainya dipukulkan palu-palunya ini, hadidnya, dengan jabal, gunung, lasara turaban, maka pecah hancur itu. Ya, sampai jadi debu, sampai jadi tanah yang hancur itu. Jurus karate dan taekwondo tidak laku. Jadi kalau hanya pergi, kenapa Anda hadir pengajian belajar taekwondo, tangkis nih. Qala fayadribuhu, dia berkata maka dipukulkan dengannya, biha dengannya, darbatan satu kali saja Pak, baru satu kali dipukul. Yasma'uha, maka akan didengarkan pukulannya itu ma bainal masyriq wal maghrib, akan didengar antara timur dengan barat. Mulai dari ujung timur sampai ujung barat akan didengar, saking dahsyatnya bunyinya. Illa tsaqalain, kecuali makhluk manusia tidak dengar Pak, dan jin tidak dengar. Seandainya kita diperdengarkan Pak, tidak ada orang yang mau ke Riyadul Jannah itu. Tidak ada mau ke sana. Kenapa? Takut. Dan ini ada satu nikmat. Kenapa tidak diperdengarkan Pak? Seandainya diperdengarkan Pak, tidak akan laku itu jalan kote. Berpuluh-puluh tahun tidak bisa dimakan. Kecuali Nabi Pak. Nabi diizinkan sekali waktu dia mendengar. Itu Nabi biasa meleleh air matanya kalau ada orang yang suka kencing berdiri, suka namimah, suka menggunjing, suka berkhianat, suka tidak jujur. Nabi itu sedih. Karena kata Nabi SAW, "Lau ta'lamu ma'lam." Sekiranya kau tahu apa yang saya tahu, la kasiran bakaita, maka kau pasti banyak menangis daripada kau banyak tertawa. Karena aku tahu yang tidak kau ketahui. Karena Nabi pernah Pak naik onta, lalu ontanya seperti terbanting tak putar, tidak mau mendekat. Onta dengar Pak, tidak mau ke situ. Itu heran juga saya kalau ada yang kencing di atasnya kuburan. Iya ada orang Pak, sampai asiknya dia dengan kuburan. Ya. Fayasirut turaban, ya, maka jadilah pukulan tadi, hasil pukulan ini itu hancur berantakan menjadi tanah itu. Qal summa tu'adu fihi ruh, kemudian dikembalikan ke dalam ruhnya itu. Haddatsana Hannad ibnu Sari, haddatsana Abdullah ibnu Numair, dan seterusnya ini ya yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Demikian dari sumber Sami'tu al-Bara anin Nabi SAW, al-Bara bin Azib yang mendengarkan Nabi SAW dan yang semacamnya.